Menarik kalau kita lihat bagaimana pergerakan emiten-emiten big caps di Bursa Efek Indonesia ya. Karena kalau kita melihat pergerakan dari semenjak bulan Maret begitu masuk ke bulan April ini memang cenderung pergerakannya sideways. Tapi di tengah sidewaysnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita, ini ternyata kita masih bisa melihat begitu ya. Ada beberapa emiten big caps begitu yang tentu harus mempertahankan posisinya begitu ya. Tidak heran kalau kita melihat juga tidak hanya emiten kecil begitu ya, tapi emiten besar juga atau emiten-emiten big caps itu kerap kali ada sikut-sikutan begitu ya untuk mempertahankan posisinya. Nah, siapa nih yang merajai 10 posisi teratas untuk emiten big caps di indeks harga saham gabungan ya? Mari kita lihat langsung ini dalam sikut-sikutan saham big caps ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke emitennya siapa saja, saya bawa Anda untuk melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang bulan April 2021 kemarin ya. Karena kalau kita lihat bulan April memang dibuka dengan tidak cukup bagus begitu pergerakannya. Karena dibuka pada level support walaupun di sana ada candle Marubozu begitu ya. Dan diikuti dengan pola dua candle di sini ada bearish engulfing. Kemudian dapat Anda lihat di sini ada sebuah perlawanan begitu. Ada 3 white soldiers, 3 candle hijau di sini. Namun sayangnya tidak continuation ya, biasanya penguatannya berlanjut namun sayangnya harus bertahan atau tertahan begitu di level 6.113 kurang lebih pada saat itu dan kemudian harus melemah lagi dan pada akhirnya membentuk pola 3 candle di sini. Ada candle morning star begitu ya untuk pola 3 candlenya yang menunjukkan harusnya memang ada penguatan yang berlanjut, tapi sayangnya kembali lagi tertahan di sini ya di level kurang lebih 6.113 lagi. Sudah 2 kali begitu indeks harga saham gabungan kita tertahan di level 6.113 begitu dan belum bisa semenjak saat itu belum bisa kemudian menembus level 6.100-an kembali. Dapat Anda lihat di sini pergerakan indeks harga saham gabungan kita bahkan untuk beberapa hari belakangan di bulan Mei harus bergerak di rentang antara Bollinger Band tengah dan juga Bollinger Band bawah, sehingga dapat Anda lihat biasnya masih belum hilang ya, pergerakannya masih cukup sideways sehingga IHSG kita memang harus break untuk level 6.011 di sini atau paling tidak untuk menunjukkan adanya penguatan begitu atau paling tidak IHSG kita kemungkinan harus break di bawah level 5.900-an begitu atau jatuh ke level 5.800-an untuk mengubah bias sideways ini. Apakah pergerakan IHSG kita harus bergerak menguat terlebih dahulu di sepanjang bulan Mei ini atau melemah dulu ya di sepanjang bulan Mei ini. Pun demikian dapat Anda lihat volume yang terpantau di sini untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita tidak jauh-jauh dari 8 hingga 10 triliun rupiah dengan kembali lagi membukukan net foreign sale begitu ya untuk sepanjang bulan April hingga awal Mei di kisaran total 1,57 triliun rupiah. Dapat Anda lihat juga nilai transaksi dan juga nilai jumlah total saham yang kemudian diperdagangkan di sini masih berada di kisaran 13 hingga 15 miliar lembar saham begitu seharinya. Memang kalau kita lihat di sepanjang bulan Maret, April hingga awal Mei sepinya masih begitu terasa begitu ya, sehingga IHSG kita di sini dikatakan diprediksikan untuk bulan Mei ini yang katanya kemungkinan begitu ya apakah akan ada sell in May and go away begitu, maka secara teknikal dilihat level-level yang dapat ditembus kemungkinan di level 5.850 hingga 6.100-an. Dan langsung saja kita lihat di sini ya bagaimana emiten-emiten yang 10 emiten big caps yang saling sikut-sikutan ini seperti apa begitu ya mempertahankan posisi. Tentu saja di posisi pertama di sini ada King BBCA begitu ya, karena kalau kita lihat pergerakannya untuk 2 minggu belakangan ini memang ada peningkatan, tidak gampang ya untuk menaikkan jumlah market caps daripada emiten di sini. Karena kalau Anda lihat untuk Bank BCA sendiri karena memang emiten perbankan dan juga bank buku besar di sini yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan kita, ini emiten BBCA menjadi salah satu emiten ya dari 10 emiten teratas ini yang mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kapitalisasi pasar begitu. Dari 2 minggu sebelumnya di tanggal 16 April begitu 766 triliun rupiah market cap-nya, kemudian di sini bisa meningkat ke 782 triliun rupiah. Market cap ini didapatkan dari harga sahamnya begitu ya
dikalikan dengan jumlah saham yang beredar begitu di indeks harga saham gabungan di Indonesia ini. Kemudian dapatlah angka kurang lebih 782 triliun rupiah. Kita lihat perubahannya pun di sini dari posisi 1 sampai posisi 5 yang bisa mempertahankan atau menambah posisi di sana atau mengalami apresiasi secara bulanan memang hanya BBCA begitu ya. Penguatannya 3,82% begitu dengan nilai kapitalisasi pasar 782 triliun rupiah. Posisi 1 sampai 5 memang tidak ada perubahan begitu dari 2 minggu sebelumnya. Posisi 1 memang masih ada pada BBCA, dilanjutkan oleh BBRI yang kapitalisasi pasarnya untuk BBRI sayangnya menurun ya dari 2 minggu lalu 530 triliun rupiah menjadi 495 triliun rupiah. Kemudian Anda lihat di sini ada Telkom masih ada di posisi ketiga yang juga kapitalisasi pasarnya menurun. Begitu juga dengan BMRI di sini yang kapitalisasi pasarnya juga menurun sedikit begitu dari kurang lebih 291 triliun menjadi 285 triliun rupiah dan di posisi kelima masih ada Unilever begitu dengan total nilai kapitalisasi pasar 229 triliun begitu ya. 2 minggu lalu padahal berada di kisaran 241 triliun rupiah. Memang pergerakan indeks harga saham gabungan yang sideways cenderung terkoreksi ini kerap kali mendorong ya pergerakan emiten-emiten dan juga investor untuk kemudian melakukan aksi jual sehingga tentunya tidak hanya pada emiten kecil tetapi emiten besar pun di sini harus mengalami koreksi yang secara bulanan dapat Anda lihat di sini bahkan Unilever harus terkoreksi 8,88% begitu secara bulanan dan bahkan berada di level 5.900 atau level terendahnya di sepanjang tahun 2021 ini. Kita lihat posisi 6 sampai 10 siapa kemudian yang menjadi emiten-emiten yang berada di posisi 6 sampai 10. Karena kalau Anda lihat begitu ya untuk posisi 1 sampai 5 ini mungkin sudah tidak seru lagi diperhatikan ya. Anda pasti sudah bisa menebak siapa yang akan menjadi posisi pertama, kedua dan ketiga. Tetapi yang menarik adalah siapa yang pada akhirnya harus menempati posisi 8, 9 dan juga 10 karena ada perubahan-perubahan dari emiten di sini yang menarik Anda perhatikan. Di sini di posisi ke-6 dulu kita mulai ada Astra International yang bisa kemudian menaikkan porsi kapitalisasi pasar begitu ya. Anda ingat tentu ada stimulus PPNBM begitu dari pemerintah yang mendorong tentunya Anda mungkin yang menjadi salah satu pembeli dari otomotif di sana untuk membeli mobil begitu ya karena diskonnya lagi besar-besaran dikatakan di sana. Nah, ini juga investor sepertinya melihat hal yang sama dan melakukan aksi akumulasi untuk emiten Astra International. Dapat Anda lihat di sini untuk pergerakan secara bulanan pun di sini dikatakan Anda pada rentang penguatan walaupun tipis saja di sana 1,4% dan saat ini diperdagangkan kurang lebih di kisaran harga 5.425. Kapitalisasi pasar juga naik kurang lebih di 10 triliun rupiah. Ada Chandra Asri Petrochemical di sini yang sayangnya juga harus turun kapitalisasi pasarnya 10 triliun rupiah. Ada HMSP begitu ya dapat Anda lihat ada di posisi ke-8 di sini. Dan juga ada Arto dan juga ada EMTK. Nah ini untuk posisi dari 2 minggu sebelumnya ke akhir dari bulan April memang ada perubahan begitu ya untuk Arto dan EMTK. Sebelumnya memang EMTK ini berada di posisi ke-8 di 2 minggu sebelumnya namun saat ini sayangnya harus turun posisi begitu ya ke posisi ke-10. Dan harus disalip begitu oleh Arto atau Bank Jago yang nilai daripada kapitalisasi pasarnya ini meningkat begitu sayangnya harus menurun begitu ya dari 155 triliun rupiah ini harus turun ke kisaran 139 triliun rupiah. Nah, begitulah juga dengan pergerakan daripada harga emiten secara bulanan dapat Anda lihat di sini bahkan Chandra Asri Petrochemical di sini harus terkoreksi di kisaran 10%, begitu juga dengan HM Sampurna ya yang melemah di sini di 6,3% begitu. Nah, mari kita lihat di sini untuk perhatian daripada investor di sepanjang bulan April hingga Mei 2021 ini paling tidak ada pada 4 poin ini. Yang pertama adalah masih tetap melihat bagaimana inflasi di Amerika Serikat karena ini tentunya masih menjadi perhatian daripada global juga. Inflasi yang cukup besar ini ditakutkan bisa kemudian mendorong The Fed kemudian melakukan tapering atau mengurangi porsi pembelian
obligasi begitu ya di pasar di Amerika Serikat. Nah, ini kemudian tentunya nantinya apabila terjadi ini bisa menjadikan capital outflow dari negara maju, sehingga ini tentu masih menjadi perhatian dari pasar sendiri. Dan juga rilis data PDB Indonesia ini yang dikatakan untuk kuartal 1 masih berada pada rentang koreksi, dan sehingga Indonesia masih resesi, ini juga nanti akan menjadi perhatian pasar. Rilis data emiten di kuartal 1 2021 atau rilis laporan keuangan juga menjadi perhatian utama bagi para investor. Dan yang terakhir tentunya adalah vaksinasi dan penyebaran COVID-19 sendiri. Bagaimana kemudian vaksinasi dan penyebaran COVID ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik di Indonesia. Ini tentu menjadi satu perhatian juga bagi para investor untuk melakukan investasi begitu ya di sepanjang bulan Mei di tahun 2021 ini. Dan demikian sikut-sikutan begitu saham dari emiten-emiten big caps, posisinya masih belum cukup banyak perubahan. Namun demikian tentu kita berharap pergerakan dari indeks harga saham gabungan ke depannya atau di bulan Mei ini bisa meningkat lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya.